Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini anak-anakku sekalian, ya kita kembali berkumpul ya setelah selama sebulan ya tidak bertemu ya. Sebulan libur. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa tetap memberikan istiqomah ya, meskipun dalam keadaan libur ya kita tetap murajaah ya. Sampai di sini yang murajaah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, kekuatan iman, masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di ma'had. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Dan kita bersyukur juga alhamdulillah karena alhamdulillah teman-teman kita bertambah banyak ya. Bertambah banyak teman-teman kita, ya ikhwan ya akhwat bertambah banyak, artinya semakin banyak teman, insyaallah semakin banyak juga saudara ya. Dan semakin banyak ya yang bisa kita ambil pelajaran dari setiap teman, karena setiap orang tentu berbeda pengalamannya, berbeda pengalaman hidupnya, setiap orang berbeda pemahamannya. Itu kita bisa saling belajar, bertukar pikiran. Silakan buka di halaman 36 ya, as-safhah sittata wa salasun ya, di halaman yang ke-36 di pelajaran yang ke-29. Pelajaran ke-29, khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Pertama kita mulai dengan membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, ya. Dan kemudian membaca doa belajar. Tafadhalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Ya, nanti sebagaimana biasa Ustaz baca ya, kalian mengikuti ya. Silakan lihat semua di kitabnya. Jangan ada yang tidak mengikuti. Ya, jangan nanti kalian Ustaz baca kalian cuma diam-diam ya. Ya baik ya. Ustaz dulu baca kemudian kalian mengikuti, nanti kemudian kita artikan satu persatu. Setelah itu kita baca dengan artinya, setelah itu kita jelaskan yang terakhir. Ya. Ad-dars tis'ata wal 'ishrun. Ad-dars tis'ata wal 'ishrun. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal hisari. Minal hisari. Al-awwal. Al-awwal. Fi sanatil 'ashirati minan nubuwati. Fi sanatil 'ashirati minan nubuwati. Ittafaqa khamsatun min ashrafi Quraisyin. Fanaqadus sahifah. As-sani. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa man ma'ahu minal hisari.
ba'da an makathu fi syi'bi qariban min salasi sanawatin. Ya. As-salis la yasilu ilaihim syai'un min at-ta'ami illa khufyatan hatta akalu waraqa syajari. Ar-rabi' wa kana ar-rasulu qad akhbara anna al-aradata qad akalatis sahifata falamma nazzalatha Quraisyun liyumazziquha wajaduha kama akhbara. Ya. Ad-dars at-tasi'atu wal 20. Pelajaran yang ke-29. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisari, dari pengepungan. Al-awwal fi sanatil ashirati minan nubuwati, pada tahun ke-10 dari kenabian, ittafaqa khamsatun min ashrafi Quraisyin, telah bersepakat 5 orang dari pembesar Quraisy. Fanaqadu as-sahifata, maka mereka ingin membatalkan perjanjian. As-sani, fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Waman, dan mereka ma'ahu, yang bersamanya, minal hisari, dari pengepungan. Ba'da an makathu fi syi'bi. Ikut semua ya, jangan ada yang diam ya. Setelah mereka tinggal di syi'bi qariban min salasi sanawat, selama sekitar 3 tahun. Ya. As-salis, yang ketiga, la yasilu ilaihim syai'un min at-ta'ami illa khufyatan. Tidak ada sesuatu pun dari makanan yang sampai kepada mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi,
hatta akalu, sampai-sampai mereka memakan waraqas syajari, daun-daun pepohonan. Ya. Ar-rabi', yang keempat, wa kana rasulu, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhbara, telah mengabarkan annal aradata, bahwasanya rayap atau rayap-rayap, qad akalatis sahifata, sungguh telah memakan lembaran tersebut, lembaran perjanjian tersebut. Falamma nazzalatha Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy menurunkan lembaran perjanjian tersebut, wajaduha, liyumazziquha, untuk dirobek, wajaduha kama akhbara, maka mereka mendapatinya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi. Ya. Jadi sebenarnya pernah kita bahas sedikit ini, cuman ini kita langsung difokus pembahasannya. Ya, khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khisari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari dari pemboikotan atau dari pengepungan. Ya, jadi ceritanya adalah karena Nabi tidak berhenti untuk menyampaikan dakwah Islam dan Nabi tidak bisa dipengaruhi oleh orang-orang Quraisy. Para sahabat juga semakin banyak yang masuk Islam, orang-orang Quraisy semakin banyak masuk Islam. Khususnya misalnya ada orang-orang yang sudah kuat ya, seperti Umar bin Khattab, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal sebagai singa padang pasir ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian juga Umar bin Khattab yang dikenal sebagai orang pemberani ya, Al-Gojo ya kalau di masa sekarang ya, dia orang yang istilahnya jagoan Umar dulu sebelum masuk Islam. Jadi mereka semua masuk Islam. Kemudian semakin banyak kaum muslimin, maka ini memberikan kekhawatiran bagi orang Quraisy ya. Sehingga apa? Mereka pun kemudian ya semakin melancarkan penyiksaannya kepada kaum muslimin yang masuk Islam. Semakin menyiksa, semakin istilahnya bahkan ada yang dibunuh ya kaum muslimin itu. Nah, sebagian ada yang berangkat berhijrah ke tempat yang lain, seperti hijrah ke negeri Habasyah, karena mereka ingin menghindari siksaan yang mereka terima di Mekah ya, karena kuatnya siksaan itu. Jadi itulah salah satu makna hijrah, adalah kita keluar dari negeri di mana kita tidak aman dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala menuju negeri yang penuh dengan keamanan, yaitu kita berhijrah. Kalau di tempat kita misalnya dilarang sholat ya, kalau sholat kemudian akan disiksa, maka sebaiknya cari tempat lain untuk bisa kita sholat di sana atau untuk melaksanakan ketentuan agama ya. Nah, jadi jangan tinggal di situ terus ya. Jadi kalau di satu tempat banyak kerusakan di situ, ya usahakan kita keluar dari situ kalau kita tidak bisa mendakwahi mereka ya. Nah, lalu kemudian orang Quraisy ini mereka melakukan pengepungan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu keluarganya Nabi ya. Sebenarnya tujuan mereka untuk mengepung Nabi dengan para sahabat, tapi karena ada rasa istilahnya persaudaraan dari orang-orang Quraisy ya kepada Nabi,
karena masih satu keluarga. Akhirnya mereka pun meskipun bukan orang Islam, mereka ikut ya supaya merasakan bagaimana mereka dikepung oleh orang Quraisy yang lain. Ya, kecuali satu orang dari pamannya Nabi yang tidak ikut, yaitu Abu Lahab. Ya, tidak paman langsungnya Nabi, Abu Lahab yang tidak ikut dikepung ya, karena dia menjadi bagian daripada orang-orang Quraisy itu yang menyiksa Nabi. Nah, dan ini terjadi pada tahun Fisanatil Ashirati minan Nubuwati. Pada tahun ke-10 kenabian, ada 5 orang dari pembesar Quraisy yang mereka bersepakat untuk yang merusak atau membatalkan perjanjian tersebut. Ya. Jadi isi perjanjian itu kan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh mendapatkan bahan makanan, tidak boleh menikah, tidak boleh jual beli, pokoknya dilarang semua. Kalau ada makanan masuk yang mau sampai kepada mereka, dibeli atau dirampas oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Ya, itu berlangsung selama 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun ya mereka dikepung, sehingga terjadilah banyak penderitaan yang dialami oleh Nabi dan juga oleh para sahabat. Demikian juga keluarga mereka dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib ketika itu. Ya. Yang kedua, fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min al-hisari ba'da an makathu fi shibi qariban min 3 sanawat. Jadi Nabi kemudian keluar ya bersama orang-orang sahabat-sahabat beliau dari pengepungan tersebut setelah tinggal di dalamnya selama kira-kira 3 tahun. Ya. Jadi kenapa 5 orang itu bersepakat untuk membatalkan perjanjian? Karena mereka kasihan. Mereka kasihan melihat keluarga mereka sebenarnya, ini kan masih keluarga semua itu orang-orang Quraisy ya. Mereka kasihan melihat kenapa ini kodong disiksa seperti itu. Kita semua bisa makan enak, bisa bebas kemana-mana, sementara mereka kemudian dikepung, tidak bisa apa-apa. Ya, akhirnya mereka kasihan. Ya, bersepakatlah 5 orang tersebut ya untuk kemudian membatalkan perjanjian itu. Ya. Nah, lalu setelah itu Nabi keluar dari tempat tersebut ya setelah 3 tahun ya. Setelah 3 tahun mereka dikepung, diembargo atau diboikot ya. Nah, tidak diberikan apa-apa ya, tidak diberikan keleluasaan selama 3 tahun. La yasilu ilaihim syai'un minat ta'ami illa khufiyatan. Ya, tidak ada satupun makanan yang sampai kepada mereka. Ya, kenapa? Karena setiap ada bahan makanan yang akan diantarkan kepada mereka, itu langsung dirampas kalau diketahui oleh orang-orang Quraisy. Dirampas ketika itu. Ya, illa khufiyatan, kecuali ya mereka membawanya secara sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Ya, pokoknya supaya tidak diketahui oleh orang-orang. Itu luar biasa pengorbanan mereka yang membawa makanan, ya. Nah, hatta akalu waraqasy syajar. Sampai-sampai mereka itu karena tidak ada bahan makanan, semua orang kelaparan, ya. Rasulullah kelaparan, paman-pamannya kelaparan, saudara-saudara beliau kelaparan, keluarga beliau kelaparan, ibu-ibu, ya anak-anak kecil, bayi-bayi semuanya kelaparan. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka itu memakan daun-daunan. Pernah di sini ada yang pernah makan daun-daun? Ya, kalau Ustaz biasa makan daun kangkung, daun kelor. Maksudnya ini daun-daun yang ada di sana itu, kan daun kurma kan? Itu daun kurma. Pernah makan daun kurma enggak? Daun pohon kurma pernah makan? Bisa juga enggak pernah. Ya. Kalau mau coba silakan nanti ya, nanti coba-coba. Kalau ada yang tanah suci bilang saya pesan daun pohon kurma. Mau apa? Saya mau masak. Ya. Nanti dirasakan. Gitu. Nah, bayangkan seperti itu ya. Kemudian pohon-pohon yang lain juga ada juga
Ya mereka cuma makan daun-daun, bayangkan. Tidak bisa makan buah-buahan, tidak ada gandum, ya tidak ada kurma yang mereka bisa makan ketika itu, cuma makan daun-daunan saja. Bahkan ada juga yang meriwayatkan mereka cuma makan selain daun-daunan, biasanya itu mendapatkan kulit-kulit binatang yang sudah mengering. Bayangkan, mereka bersihkan itu, kemudian mereka setelahnya memasak itu. Yes. Jadi kita bayangkan bagaimana dulu menderitanya Rasulullah. Jadi Rasulullah yang membawa Islam ini, yang mendakwakan Islam ini, beliau begitu menderita itu dalam membawa Islam. Ya kita enak-enak kan, kita belajar di pondok kan, makan teratur kan. Nabi dulu waktu membawa Islam tidak teratur makannya beliau. Itu luar biasa. Nah, wa kana Rasulu qad akhbara anal aradata qad akalatis sahifah. Adapun Rasulullah bahwasanya beliau yang menyampaikan bahwa jadi sebelum Nabi ini sebelum orang-orang Quraisy merusak surat perjanjian itu, ya, kertas perjanjian lembaran itu, Nabi sudah sampaikan, ya, begini bahwa orang-orang Quraisy itu lembaran perjanjian itu sudah dimakan sama rayap, ya. Nah, jadi ketika itu orang-orang Quraisy mengatakan begini, kalau memang benar ucapannya Muhammad, maka kita betul-betul membatalkan perjanjian. Tapi kalau Muhammad berbohong, maka kita akan teruskan pemboikotan ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rayap-rayap untuk memakan surat perjanjian itu. Ya, falamma nazalatha Quraisyun limaziquha wajaduha kama akhbara. Dan ketika orang Quraisy itu menurunkan lembaran perjanjian tersebut yang ditempel di Ka'bah, ya, yang ditempel itu, lalu kemudian mereka lihat ternyata mereka akan merobeknya. Ternyata, ya, mereka mendapati ternyata surat itu sudah dimakan rayap sebagaimana yang Nabi sampaikan sebelumnya. Ya, jadi semua bagian-bagian lembaran itu dimakan rayap kecuali beberapa tulisan yang tulisan itu menyebutkan nama Allah. Misalnya ada kata Bismillah, itu tidak dimakan rayap. Tapi kalau isi perjanjiannya yang menyatakan tidak boleh memberikan makanan orang kepada orang-orang Bani Hashim, Bani Muthalib, tidak boleh berjual beli, tidak boleh saling menikahkan, itu semua dimakan oleh rayap. Ya. Kalau kata-kata yang di situ ada kata-kata Allah, Bismillah, ya, maka itu tidak dimakan oleh rayap. Bayangkan, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan, ya, bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan kepada nabinya, kepada orang-orang yang beriman ketika mereka teguh dalam menyampaikan kebenaran, teguh dalam memperjuangkan Islam ini. Ya. Allah menyatakan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Ya, sudah hafal tuh surat Muhammad sudah? Ya? Sudah? Ya? Sudah hafal ya? Surat Muhammad sudah? Nah, surat Muhammad ayat ke-7, ya, ayat ke-7, ya, nanti dicek kembali. Nah, itu. Baik, anak-anak saudara Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran ke-29 ini, bahwa tidak selamanya, ya, orang-orang yang berdakwah itu akan menderita. Ada masanya ketika mereka istiqamah terus melanjutkan perjuangan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka semua. Mungkin pada awalnya mereka akan menderita,
tapi insya Allah suatu saat Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka sebagaimana yang Allah telah memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Ya. Paham tuh? Ya. Nanti kalau ditanya satu-satu harus bisa jawab ya. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau diskusikan atau yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan sebelum kita tutup karena waktu Isya sudah masuk ya. Kalau demikian kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca surat Al-Asr ya, dan membaca doa kepada majelis. Tafadhalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.